Saudara, polisi telah meringkus 15 orang yang diduga terlibat penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN. Salah satu terduga pelaku adalah pebisnis dan motivator. Namun motif kejahatan ini hingga saat ini masih belum terungkap. Bentok ini, Bang. Polisi mulai meringkus satu persatu orang-orang yang diduga terlibat penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN. 4 orang diduga sebagai aktor intelektual atau dalang pembunuhan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku sempat terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 pelaku ditangkap di kawasan PIK, Jakarta, dan sebelumnya 4 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta, dan 1 di Bandara NTT saat dalam pelarian. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari, total 15 tersangka ditangkap. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Salah satu yang ditangkap adalah seorang pengusaha bernama Dwi Hartono. Dwi juga dikenal sebagai seorang motivator. Pemilik bimbingan belajar daring ini diduga sebagai dalang pembunuhan. Di kampung halamannya Rimbo Bujang, Jambi, Dwi Hartono dikenal sebagai sosok dermawan. Ya, Dusun Jati Makmur, sosok Mas Dwi Hartono ini seorang yang dia tuh dermawan. Mas Dwi dermawan, dia suka membantu, mengasih modal-modal usaha, kemudian salah satunya juga pernah menghibahkan 1 unit mobil ambulan untuk desanya. Kuasa hukum salah satu pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintaian, penjemputan paksa, hingga eksekusi. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Terkait penempatan posisi Eras dan kawan-kawan ini, kan ada 3 klaster seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Itu ada klaster yang pertama, klaster pengintai, yang kedua klaster penjemputan paksa, yang ketiga adalah klaster eksekutor. Saat waktu mengambil upah itu, disitulah baru mereka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Ya, kalau yang klaster eksekutor kami tidak tahu mereka dan kami tidak kenal mereka. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto menyebut polisi harus mengecek tempat kejadian perkara saat penculikan korban, penyerahan hingga tempat korban ditemukan meninggal. Ini adalah langkah untuk mengungkap peran para terduga pelaku sehingga motif pembunuhan akan jelas. Tentu semuanya berdasarkan alat bukti. Tidak bisa kita prejudice, kita tidak bisa menuduh seseorang disuruh ini, si tersangka A mengatakan saya disuruh ini, buktinya apa? Ini kan bisa dilacak seperti dikatakan Pak Adrius tadi, perintahnya melalui telepon, kan bisa dicek teleponnya. Di mana teleponnya, posisinya bisa dicek, dibayar pakai duit apa, bagaimana membayarnya. Semua pasti akan bisa diungkap oleh tim penyidik, karena motif ini penting nanti untuk penerapan pasal yang diterapkan kepada masing-masing pelaku ini. Polisi telah menangkap 15 orang. Publik masih menunggu apa motif pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Kompas TV. Pak Baskoronya ini curiga di sini.